bola dunianya udah saya simpan di Ibu Tuti ya, Ibu Tuti, jadi udah bisa share konten. Kemudian Ibu Nita udah siap ya, standby Ibu Nita ya. Sudah Pak, siap. Gimana Ibu Tuti, kita langsung saja. Ya. Kemudian kita juga udah masuk. Ibu Hanifah, instruktur kita juga sudah ada di sini. Baik, Boleh kalau dimulai. Oh iya, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita bisa stay lagi di udara. Kemudian kita akan menerima materi dari narasumber kita, Ibu Tuti SPD dari SMP Al-Amin Ngamprah. Kemudian saya sendiri sebagai host, Dede Supriyatna SPD dari SMA Negeri 1 Bojong Picung. Kemudian senior kita Ibu Nita Setiawati MPD dari SMA N2 Padalarang sebagai moderator. Pada kesempatan ini kita akan nanti mendapatkan materi, sebuah materi yang sangat kita Ibu ya, yang nanti dipandu oleh moderator kita, senior kita, Ibu Nita Setiawati MPD. Kepada Ibu Nita Setiawati MPD, saya persilakan Ibu. Ya, maka terima kasih Pak Dede yang sudah menyiapkan roomnya kita semua. Ini materi yang menurut saya sangat menarik. Masa subur, siap mau tahu? Masa subur itu mungkin kita ketahui biasanya tertuju pada kaum wanita dewasa, wanita yang memang sudah balik. Apakah ada juga di masa subur di laki-laki? Kita simak materi ini, masa subur, mau tahu? Utami dari SMP Amin Ngamprah. Beliau kuliah di jurusan Pendidikan Biologi UPI tahun 2007 ya Bu Tuti. Dari masih muda 2007. Maka kepada Bu Tuti, karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 12, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hebat. Baik, siang hari ini kita coba sharing lah ya sedikit tentang fertile period atau masa subur begitu. Banyak di antara kita yang tadi Bu Nita sudah sampaikan yang berpikiran bahwa masa subur itu selalu identik dengan wanita begitu. Tetapi betulkah demikian? Nah, sekarang kita akan cari tahu bersama-sama. Ini sesi 3 pukul 14.00 ya sampai 15.00. Aduh, riuh. Baik. Fertile period atau masa subur. Apa sih masa subur itu? Jadi sebetulnya masa subur itu adalah ketika organ reproduksi, dalam hal ini adalah sel gamet. Apa sih sel gamet itu? Sel gamet itu adalah sel kelamin. Kalau pada wanita itu kita sebut sebagai sel telur atau ovum, sedangkan pada laki-laki kita sebut sebagai sel sperma. Jadi masa subur itu adalah waktu ketika organ reproduksi kita, dalam hal ini sel gamet, berada pada keadaan terbaiknya. Begitu. Nah, ini kita sedikit lah ya. Di kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA kita sempat belajar ini ya. Ini adalah skema Human Reproductive System atau sistem organ reproduksi pada manusia. Yang sebelah kiri ini adalah yang pria. Yang sebelah kanan ini adalah milik wanita, begitu ya. Untuk yang pria itu kita review sedikit lah ya. Ini ada bladder. Bladder itu adalah kantung kemih. Kemudian ini sebagai alat reproduksi utama pada laki-laki yaitu testis. Manusia itu memiliki sepasang.
Kemudian ada epididymis sebelah sini, ya. Ada vas deferens. Kemudian di sini itu akhirnya nanti dia akan bermuara ke yang namanya uretra, gitu. Uretra itu apa? Tempat keluarnya sperma, juga tempat keluarnya urin, begitu. Jadi kalau pada laki-laki urin tempat yang sama. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah organ reproduksi, ini milik wanita. Sama seperti pria, kalau pria punya sepasang testis, wanita punya sepasang ovarium. Fungsinya juga sama, kalau testis tadi fungsinya untuk menghasilkan sperma yang notabene-nya adalah sel gamet pada laki-laki. Kalau untuk wanita ini menghasilkan ovum atau sel telur yang merupakan sel gamet atau sel kelamin pada wanita. Kemudian ada fimbriae, ada tuba falopina. Kemudian di sini ada uterus atau rahim. Nah, rahim tempat berkembangnya embrio. Kemudian ada serviks dan vagina. Oke, itu sekian saja supaya kita ingat lagi begitu. Nah, ternyata masa subur itu tidak melulu ada pada wanita. Pria pun punya masa suburnya, ya. Laki-laki pun punya masa suburnya. Nah, bagaimana masa subur? Nah, ini masa subur pada pria. Rohi biasanya ketika suhu udara di luar dingin. Jadi kalau musim hujan atau negara dengan 4 musim, biasanya di musim salju itu adalah masa subur para pria, begitu ya. Tapi sifatnya tidak periodik, nggak ada jangka waktunya, begitu ya. Berbeda dengan perempuan. Kemudian tidak mengenal rentang usia ibu bapak. Jadi kalau pria itu masa suburnya tidak mengenal rentang usia. Yang baru balik pun atau yang sudah berumur sekalipun ya bisa punya masa subur. Kemudian tentu saja dipengaruhi oleh gaya hidup, olahraga, kemudian pola makan dan faktor keturunan. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini pria dikatakan subur itu jika jumlah spermanya 5-10 ml setiap kali ejakulasi. 5-10 ml teh segimana sih gitu ya. Kalau takaran kasarnya itu sekitar 1-2 sendok makan ya. Kemudian warna air maninya putih atau kekuningan dan memiliki bau yang khas. Kemudian dalam 1 ml sperma itu yang subur terdapat 15-20 sperma hidup. Itu 4. Sekitar 7 juta per mililiternya. Oke. Kemudian ini ya Mas itu punya masa sifatnya periodik, berkala. Dia mengenal rentang usia. Artinya wanita itu berada pada ketika seorang wanita itu haid, belum tentu dia masuk di masa suburnya. Subur. Kemudian dipengaruhi oleh gaya hidup, tentu saja pola makan dan faktor keturunan juga sangat berpengaruh ya. Nah, satu hal lagi yang mempengaruhi masa subur wanita itu adalah siklus menstruasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa matangnya organ reproduksi pada wanita itu ditandai dengan terjadinya siklus menstruasi pada seorang wanita. Biasanya siklus menstruasi itu umumnya rata-rata muncul di usia 11-12 tahun ya untuk wanita. Tapi sekarang ini muncul lebih awal Ibu Bapak.
Bisa jadi karena faktor makanan ya, faktor makanan, faktor gaya hidup yang membuat wanita, anak-anak perempuan, anak-anak remaja putri kita itu mengalami menstruasi lebih awal. Sekarang itu di kelas 5, kelas 6 SD, kelas 5 dan 6 SD lah terutama ya, itu sudah mengalami siklus menstruasi. Baik, ini kita hanya sedikit saja lah ya pengetahuan untuk kita. Ini tadi adalah organ reproduksi pada wanita. Ini adalah organ reproduksi pada wanita. Kemudian ini ada fase menses. Menses ini adalah fase menstruasi. Ya, fase menstruasi. Ini biasanya dari hari pertama sampai hari ke-7. Di atas itu ada angka 1 sampai 7. Itu adalah fase menstruasi. Fase menstruasi itu apa sih? Fase menstruasi itu ada sel telur yang tidak dibuahi, kemudian luruh bersama dinding rahim yang sudah menebal keluar tubuh seorang wanita berupa darah dan lendir-lendirnya ya. Itu fase menstruasi. Kemudian dari 7 sampai 14 itu kita sebut sebagai fase proliferatif namanya. Ya, fase proliferatif. Kalau bahasa sederhananya sih pemulihan ya. Karena kan dari fase menstruasi ini dia kan luka ya, dalam tanda kutip dinding rahim kita luka, luruh begitu ya, yang asalnya sudah menebal, kemudian ketika menstruasi dia akan luruh gitu. Nah, fase proliferatif ini adalah fase pemulihan. Lalu apa yang terjadi ketika pemulihan? Kita lihat dulu. Di sini ada ovarian cycle atau siklus ovarium. Masih ingat ya Ibu? Ovarium itu adalah apa ini namanya? Indung telur yang menghasilkan ovum. Nah, kita lihat dia dari mulai mens ya sampai ke proliferatif sampai nanti di hari ke-14 terjadilah ovulasi. Apa sih ovulasi itu? Ovulasi adalah keluarnya ovum nih, sel telur dari kantung telurnya. Tuh, kita lihat nih jadi jumlah hormon follicle stimulasinya ini tinggi. Kalau kita bandingkan dengan fase mens dan fase proliferatif, tentu saja di fase ovulasi ini hormonnya sangat tinggi. Kemudian, nah di hari ke-14 inilah, pada saat ovulasi inilah, ya kita sebut sebagai masa subur seorang wanita. Oke, setelah itu kita lihat nih di sini dulu. Setelah hari ke-14 itu menuju ke hari ke-21 sampai 28. Kenapa sih kok 28? Kenapa dari hari pertama sampai hari ke-28? Ini adalah lama siklus menstruasi rata-rata Ibu Bapak. Jadi wanita di dunia itu rata-rata siklus menstruasinya selama 28 hari. Jadi 1 bulan sekali, 28 hari. Ada yang 26 ada yang 29 ada yang 31 ada. Tapi rata-ratanya itu adalah 28 hari. Nanti kita akan coba hitung ya. Kita akan coba hitung masa subur kita lah ya. Oke. Setelah hari ke-14 itu kita sebut sebagai fase luteal. Fase luteal ini ditandai dengan kita lihat basal body temperature. Apa sih basal body temperature itu? Basal body temperature itu adalah suhu tubuh seorang wanita ketika baru bangun tidur gitu. Ketika baru bangun tidur belum turun dari tempat tidur, itu adalah disebut sebagai basal body temperature. Jadi setelah istirahat yang lama, dalam hal ini tidur malam, nah ketika pagi hari baru bangun itu adalah basal body temperature. Kita lihat setelah ovulasi itu terjadi kenaikan basal body itu sekitar 0,4 sampai 0,5
subur itu suhu tubuh itu akan meningkat sekitar 0,4 sampai 0,8 derajat Celcius. Lalu itu agak menurun drastis lah ya. Yang LH, yang pink ini menurun drastis. Kemudian yang biru FSH, follicle stimulating, ini juga menurun drastis. Kenapa menurun drastis? Karena folikelnya sudah dipakai tadi, sudah tidak dipakai lagi ya, sudah tidak terpakai lagi folikelnya. Folikel itu apa? Kantung telurnya sudah tidak terpakai lagi karena ovumnya sudah lepas. Tapi ada yang tinggi nih, estrogen yang warna abu-abu dan progesteron yang warna ungu. Kok bisa? Kenapa tinggi? Nah, jadi adalah penebalan dinding rahim. Dan penebalan dinding rahim itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Buat apa dinding rahimnya menebal? Mempersiapkan jika terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi ketika terjadi pembuahan, dinding rahimnya sudah tebal. Kenapa harus tebal? Kan nanti si ovum yang sudah dibuahi itu dia akan menempel di dinding rahim membentuk plasenta. Gitu. Kalau dalam Al-Quran disebut sebagai mudghah ya kalau saya tidak salah. Mohon koreksi kalau salah. Itu sifatnya seperti lintah yang menyerap nutrisi. Nah, si nempelnya itu ya di dinding rahim, makanya si dinding rahimnya harus menebal. Nah, isinya ya nutrisi, kemudian lemak, pembuluh darah, dan sebagainya. Nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh calon embrionya nanti. Nah, di hari ke-28, akhir dari fase luteal, itu akan kembali lagi ke awal, yaitu fase menstruasi. Kalau tadi si dinding rahim yang sudah menebal ini tidak diikuti oleh embrio, tidak ada embrio, tidak ovumnya itu tidak dibuahi, maka dia akan luruh keluar dari tubuh orang wanita bersamaan dengan ovumnya. Baik, nah ini untuk penentuan masa subur seorang wanita, ini agak berbeda Ibu Bapak ya. Berbeda itu begini. Nah, ada penentuan masa subur untuk wanita yang siklus menstruasinya teratur, dan ada pula penentuan masa subur untuk siklus wanita yang dengan menstruasinya yang tidak teratur. Kalau untuk yang siklusnya teratur ini lebih mudah ya. Lebih mudahnya bagaimana? Ini hanya 4 siklus. Penentuan masa suburnya adalah 14 hari sebelum hari pertama haid dimulai. Begitu. Misalnya, misalnya kita biasanya haid itu tanggal misalnya 28 setiap bulannya, tanggal 28 misalnya. Tanggal 28 April misalnya nanti. Nah, kalau misalnya kita punya siklus teratur dan lama siklus kita 28 hari, maka si 28 tadi dikurangi 14 hari. Artinya tanggal berapa? 14 ya, tanggal 14 April. Nah, plus minus 2 hari atau 1 hari biasanya. Jadi 3 hari, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, itu adalah masa suburnya. Ya, perkiraan masa suburnya. Nah, berbeda dengan seorang wanita dengan siklus menstruasi yang tidak teratur. Kalau wanita dengan siklus menstruasi tidak teratur, ini agak berbeda. Gimana? Kan kalau yang tidak teratur, kadang siklus menstruasi itu kayak gimana sih? Jadi kita menghitungnya dari hari pertama kita mens sampai hari pertama di mens selanjutnya. Ya, misalnya nih, hari pertama kita mens itu di tanggal 1 April misalnya. Kemudian hari pertama mens lagi, selanjutnya itu di tanggal misalnya 5 April. Berarti siklus mensnya berapa hari itu? Januari, Februari, Maret, April itu 30 ya. Berarti 30 tambah 5, 35 hari. Gitu. Maka siklus menstruasinya 35 hari. Ya, cara menghitung siklus menstruasinya. Kalau yang tidak teratur,
Kan itu ada yang panjang siklusnya, ada yang pendek siklusnya. Gitu. Gimana cara menghitungnya? Siklus yang terpendek dikurangin 18. Sedangkan siklus terpanjang dikurangi 11. Nah, siklus yang terpendek ini, misalnya, siklus terpendeknya adalah 20 hari misalnya. 20 hari itu kayak gimana sih, nggak ngerti. Misalnya tanggal 1 kita udah kita mens, kemudian tanggal 21 ya, tanggal 20 April itu kita sudah mens lagi. Artinya siklus kita hanya 20 hari. Siklus terpendeknya 20 dikurangi 18 gitu. Itu berarti kan 2 ya. Sedangkan siklus terpanjang dikurangi 11. Berarti siklus terpanjang misalnya 30 hari dikurangi 11, 19. Jadi untuk yang tidak teratur ini dari hari kedua sampai hari ke-19 itu bisa jadi merupakan masa suburnya. Oke. Nah, ini kalender ya, ini kalender siklus menstruasi. Ya, ini hanya sekilas saja. Ini menstruasi tadi ya kita sudah bahas. Ini dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Kemudian, nah di hari ke-14 nih. Nah ini dikasihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 hari kita bisa sebut sebagai masa subur kita. Tapi ovulasinya kan kita tidak tahu kapan. Biasanya ovulasi itu ada di hari ke-14 setelah menstruasi. Yang ini luteal phase setelah ovulasi ya, kan lagi masa subur. Oke. Ini tadi ya, kalau misalnya menghitung siklus menstruasi itu misalnya pertama kali kita mens itu di tanggal 1 Januari, mens lagi di tanggal 1 Februari misalnya. Berarti siklus menstruasi kita itu 32 gitu ya. Kalau misalnya tanggal 1 Januari kita menstruasi, terus tanggal 25 misalnya kita sudah menstruasi lagi, maka siklusnya itu hanya 25 hari, begitu. Baik Bapak Ibu, sudah itu saja, mungkin selanjutnya bisa kita sambil sharing dan diskusi. Mangga Ibu Nita. Ya, terima kasih kepada Bu Tuti yang sudah menjelaskan begitu banyak, begitu detail. Saya juga baru tahu ternyata laki-laki ada masa suburnya, kemudian ada tidak ada periode. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang mau bertanya? Oh, ini ada dari Pepi Mahfudin, Bapak Pepi Mahfudin. Maaf, mau bertanya katanya. Apabila ada penetrasi dari laki-laki subur pada wanita yang sedang haid, apa yang akan terjadi? Apakah wanita tersebut bisa hamil? Baik. Wah, pertanyaannya langsung yang itu ya. Baik. Begini Ibu Bapak, sejauh yang saya pahami, coba kita lihat kembali ke sini. Nah, sejauh yang saya pahami, pertama, sperma laki-laki itu bisa bertahan di dalam dinding rahim wanita 3 sampai 7 hari. Ya, 3 sampai 7 hari. Tergantung ketahanan si spermanya, ya. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, nah kita lihat dia menstruasi, misalnya rata-rata wanita itu menstruasi tanggal 1 dari hari pertama sampai hari ke-7 ya. Misalnya si wanita itu punya siklus head yang pendek, misalnya kemudian si sperma laki-lakinya itu ada di rahim wanitanya mulai dari hari ke-6 atau hari ke-7 atau di akhir-akhir masa menstruasinya. Maka bukan mustahil gitu ya, si wanitanya ini bisa hamil, bisa saja hamil gitu ya, bisa saja si ovumnya itu diproduksi lagi, bukan ovum yang tadi sudah keluar bersama menstruasi ya, bukan, tapi produksi ovum yang baru karena siklus menstruasinya pendek, bisa jadi ovulasinya itu sudah dilakukan di masa ketika spermanya masih ada di dinding rahim wanita. Begitu, semoga tidak puas.
Ya, bagaimana Pak Pepi? Mungkin ada dulu biar ada interaktif gitu. Mungkin Pak Pepi bagaimana tanggapannya atau masih penasaran mau bertanya ya? Yang lebih, oh ini ada lebih chat dari terima kasih katanya kata Pak. Baik, Bapak. Ya, pertanyaan berikutnya Bu, ini dari Bu Mita. Baik. Ini dari Bu Mita. Bu mau tanya, adakah pengaruh terhadap kehidupan kalau kalau wanita hormon laki-lakinya yang lebih banyak gitu? Kalau hormon laki-lakinya lebih banyak gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang genetika, Ibu Bapak ya, Ibu Mita, dulu saya pernah dijelasin tuh sama guru saya, sama dosen saya. Jadi yang menentukan seseorang itu akan jadi laki-laki atau akan jadi perempuan itu adalah kromosom di akhir. Jadi manusia itu kan punya set kromosom tuh ya. Nah, kromosom yang di akhir itu yang menentukan dia wanita atau laki-laki begitu. Kalau wanita, kromosom di akhirnya itu lambangnya adalah X ya. Sedangkan kalau laki-laki itu di belakangnya lambangnya itu adalah XY. Nah, betul. Apakah ada orang yang hormon laki-lakinya lebih banyak? Iya ada. Hormon laki-laki itu testosteron namanya. Dan setiap manusia itu punya hormon testosteron. Ya, kadarnya saja yang berbeda gitu. Nah, bisa jadi hormon testosteron ini kalau dia lebih banyak, maka dipengaruhi oleh gennya yang tadi. Kalau lebih banyak berarti dia gennya akan menjadi XYY misalnya. Ya. Atau jadi dia wanita kelaki-lakian gimana ya? Jadi pernah ya kita lihat ada wanita yang rambutnya tumbuh seperti kumis misalnya begitu, atau bulunya rambutnya banyak begitu di sekujur tubuhnya, itu juga pengaruh dari hormon testosteron. Semoga tidak puas ya. Ya, bagaimana Bu Mita? Ini ada chat lagi yang masuk. Oh iya, mangga. Cina Pak Agung mau live, nanyanya nggak mau di chat. Mangga Pak Agung, silakan. Halo Bu, Ya, mangga Pak Agung. saya mah Ya, silakan Pak Agung. simpel aja Bu, karena yang gitu mah belum ngerti gitu, yang masih jauh dah lieur. Apa yang gitu? Nya nu istilah medisna jangan bola lieur keneh. Jadi saya mah gini aja Bu, sempat kemarin-kemarin umumnya Indonesia sih dihebohkan dengan adanya berita, gak tahu hoax, gak tahu benar. Punten rada luplep, Pak Agung rada luplep. Halo, jelas tuh Bu? Jelas gak Bu? Halo? Oke, lanjut. Ada echo. Pak Agung, ada yang suara yang mantul. Kan kemarin Indonesia sempat heboh, tapi kalau menurut analisa saya juga kayak benar gitu, sempat heboh apabila misalnya wanita sedang lagi di masa subur berenang bersama laki-laki, kemudian laki-laki itu gak sengaja misalnya mengeluarkan spermanya ketika lagi renang karena gak sengaja, kemudian menimbulkan Jadi hamil ya Pak? kemudian hamil. Apakah itu gimana Bu menurut Mungkin Ibu? ya. Oh iya. Soalnya saya juga sempat was-was gitu, takutnya kan kalau benar gimana gitu. Itu aja Bu. Itu gimana Bu menurut Ibu? Baik. Oh iya Bu, silakan. Ya, baik, menurut pendapat saya sih begini ya. Kebayang nggak sih? Coba ya, tadi saya kasih ilustrasi. 1 kali ejakulasi laki-laki itu menghasilkan 5 sampai 10 ml air mani. 5 sampai 10 ml. 1 sampai 2 sendok. Ya, makan. Nah, kebayang nggak sih dalam 1 mililiternya, dalam 1 mililiter loh. Dalam 1 mililiternya itu terdapat 20 juta sperma. Kebayang tuh letiknya segede naon? Kecil banget kan? Nah, sebetulnya dari si sperma ini dia hanya bisa hidup di kondisi tertentu. Ya, dia hanya bisa hidup di kondisi tertentu. Coba ya bayangin di cai kolam tuh ya, di air kolam udah mah pakai apa sih itu namanya? Kaporit ya. Pakai kaporit. Binatang-binatang saja tumbuhan saja tidak bisa hidup kan gitu. Di kolam yang bersih mah. Kalau menurut hemat saya sih apalagi
sperma yang kecil gitu. Iya. Dia kan rentan sekali. Oh, jadi Setelah itu di lingkungannya. Ya. Nah, belum lagi kalau misalnya si sel sperma itu dia kuat banget gitu ya, bisa menahan kimiawi dari si kaporitnya misalnya. Dia kuat banget sehingga misalnya dia bisa sampai di organ reproduksi wanitanya misalnya. Nah, organ reproduksi wanita juga itu punya dalam tanda kutip sistem pertahanan yang luar biasa. Gitu ya. Bagaimana organ reproduksi wanita itu sifatnya asam, sedangkan sperma itu sifatnya basa. Nah, kalau Bu Meta, kalau guru-guru kimia pasti tahu sifat asam dan basa itu saling menetralkan begitu ya. Kemudian kalau misalnya si sperma itu bisa menembus keasaman si organ reproduksi wanitanya misalnya. Sampailah misalnya dia di ovumnya misalnya, di sel telurnya. Nah, itu pun si sel telur aja kalau kelihatan mah gitu ya, dia tuh punya cangkang-cangkang dalam tanda kutip. Dia punya cangkang-cangkang pelindung. Itu makanya nggak semua sperma bisa masuk ke sel telurnya. Itu hanya ada satu sperma yang paling tangguh saja yang bisa masuk ke sel telurnya. Jadi menurut saya, kalau misalnya ditanya mungkin atau tidak, kemungkinan itu bisa saja ada. Hanya mungkin perbandingannya 1 berbanding berapa misalnya. Menurut saya sih gitu. Oh, jadi yang lebih logisnya mah ketika ada penetrasi itu kemungkinan besarnya terjadi gitu Bu ya. Kalau misalnya lama itu mah masih jauh gitu Bu ya dari kata bisa hamil gitu Bu ya. Menurut saya sih gitu. Oh iya. Bahkan untuk kasus dengan penetrasi, mohon maaf. Ya. Untuk kasus dengan penetrasi itu pun belum tentu. Ya. Itu pun belum. Oke. Apalagi yang tidak. Baik. Ya, terima kasih Itu banyak, mungkin. Bu. Ya. Sama-sama, Mangga. Ya, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya dan Bu Tuti atas penjelasannya. Menarik sekali, saya juga pernah itu menjadi statement yang kemudian juga ralat lagi, sempat kontroversi bahwa bisa hamil di kolam. Tapi kalau menurut saya yang tadi sempat lepas ya, nggak mungkin misalnya karena memang tadi kan sesuai dalam kandungan wanita itu ada keasaman berapa, sedangkan kolam basah kayaknya memang lingkungan hidupnya tidak memadai, tidak memungkinkan untuk hidup sperma. Menurut saya sih tidak mungkin. Ada yang lain lagi mungkin? Ada yang mau bertanya atau Pak Agung masih penasaran? Ya, soalnya gini juga. Oh iya, Mangga. Bu Nita, soalnya untuk kalangan anak muda, apalagi khususnya laki-laki sempat jadi guyonan juga gitu Bu, seperti itu kemarin-kemarin kira di media sosial ini. Aduh, kalau misalnya seperti itu ya untuk kaum hawa jadi kerepotan, tapi alhamdulillah karena adanya sesi ini juga membuka pemahaman juga bagi kita semua bahwa segala sesuatu kemungkinan itu kayaknya terjadi Bu Tuti ya, tapi tetap misalnya dari laki-laki mempunyai imun untuk menangkal itu. Ya, baik. Baik Pak Yoga dulu kali ya, Pak Yoga dulu. Boleh Bu. Bu Nita. Ya, Mangga silakan Pak Yoga. Pertanyaannya agak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau langsung gini. Ya, izin bertanya Bu Tuti, kalau terkait masalah bayi kembar, apakah si sperma itu dia masuk ke istilah tadi sama sih seperti Pak Agung ya, polos ambil Bu setelah gitu. Maksudnya masih di bawah umur, jangan-jangan si spermanya itu dia selamatnya 2 atau masuk ke dalam gimana gitu Bu, penjelasan tentang bayi kembar gitu Bu. Baik. Oke, untuk bayi kembar begini, sejauh yang saya pahami Bapak, kembar itu kan ada macam-macam ya. Ada yang kita sebut sebagai kembar identik, ada yang kita sebut sebagai kembar tidak identik. Nah, kembar identik itu biasanya satu jenis kelamin. Misalnya kalau perempuan semuanya perempuan, kalau laki-laki semuanya laki-laki. Itu biasanya kalau kembar identik. Nah, gini, kalau kembar identik,
Kalau kembar identik, maka mereka berasal dari satu sel telur dan satu sperma, gitu. Yang mereka membelah, kan nanti si embrio itu sel telur dan sel sperma yang sudah masuk itu kan membelah menjadi embrio dengan pembelahan 2 kali seharusnya. Gitu kalau dia kembar 2, kalau kembar 3 kali seharusnya. Makanya biasanya kalau kembar identik itu keturunan. Biasanya kalau misalnya orang tuanya ada atau keluarganya ada yang kembar, kita punya peluang untuk punya keturunan yang kembar lebih besar daripada yang tidak. Itu untuk kembar identik. Untuk kembar tidak identik biasanya bisa jadi jenis kelaminnya sama, tapi bisa jadi juga jenis kelaminnya berbeda. Ya. Nah, itu berasal dari sperma dan sel telur yang berbeda. Jadi ada 2, gitu. Ada 2 sel telur yang dibawahi masing-masing oleh satu sperma. Yang ini satu sperma, yang ini satu sperma. Spermanya masing-masing. Maka dia akan menjadi Bu, maksudnya beda sperma gimana, Bu? Jadi kalau kembar tidak identik itu sel telurnya ada 2, Bapak. Sel telurnya ada 2 dengan dibuahi masing-masing satu sperma. Gitu. Jadi yang selamatnya spermanya gitu ada 2. Tuh, dan biasanya untuk kembar tidak identik itu yang tidak memiliki riwayat keturunan kembar itu juga bisa. Bahkan dengan metode sekarang ini banyak banget kan ya, metode di dokter kandungan ginekolog itu banyak banget bagaimana, Bu aku mah pengen anaknya kembar, tapi biasanya tidak kembar identik karena caranya ibu itu 2 sel telur dibawahi oleh 2 sperma yang berbeda. Begitu. Gitu Pak Yoga mungkin. Oh gitu Ibu. Ya makasih Bu Tuti karena saya sendiri kembar Bu. Alhamdulillah. Kembarnya kembar tidak identik. Jadi saya punya kembaran itu cewek gitu. Kebetulan sangat tidak identik. Kalau saya kulitnya mulus, hitam, bening gitu. Kalau adik saya itu putih. Di gigi pun, gigi adik saya agak carang lah katakan gitu. Itu identik lah pokoknya. Gitu. Jadi saya bertanya-tanya kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal kita kembar gitu. Asli ya teteh kembar manya Pak Yoga. Asli nah ibu kami ibu ningali abdi mapa sareng adik teh sigat kabogoh gitu. Oke. Jadi saudara saya bukan itu gitu. Ya begitu. Ini ada dari ibu atau bapak ya? Ibu atau bapak Yayi Purnama Giri. Ada pertanyaan. Apakah penggunaan alat kontrasepsi berpengaruh terhadap kesuburan seseorang? Kalau menurut pendapat saya iya, berpengaruh. Sepengetahuan saya, alat kontrasepsi itu berisi hormon, ya, atau stimulan hormon, begitu. Tentu saja, kalau isinya hormon kan pasti berpengaruh terhadap kesuburan seseorang. Ada beberapa alat kontrasepsi banyak ya. Ada pil yang harus diminum, kemudian setiap hari, begitu ya. Kemudian ada suntik juga, ada alat kontrasepsi yang dipasang ke dalam rahim. Nah, itu pun mengandung hormon, begitu ya. Dan menurut saya, kalau sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh kita berupa hormon atau stimulan hormon, tentu saja dia akan berpengaruh terhadap kesuburan. Begitu, Ibu atau Bapak. Jika bertanya lagi boleh, Bu. Apa Pak Agung? Ya ini ya Pak Agung katanya ingin bertanya lagi. Ya ini mah berarti untuk pengalaman pribadi juga nanti. Aduh Gusti pengalaman pribadi nanti gini Bu. Misalnya kita nanti akan hendak menikah. Kan sebelum menikah, apakah kita misalnya ketika baru kenal dan ingin melanjutkan ke jenjang yang serius kita cek kesehatan dahulu, apakah nanti cek kesehatannya setelah kita tunangan Bu untuk mengetahui misalnya apakah keduanya saling subur atau keduanya misalnya ada bermasalah sehingga nantinya bisa diatasi terlebih dahulu atau gimana Bu itu Bu? Cuma bekal pribadi soalnya Bu. Aduh, kalau menurut saya masih itu mah kembali ke masing-masing ya. Mungkin bisa saja kalau cek bahasa Sunda nama apa Bu Nita?
bebet, bobot, apa gimana sih? Bibit, bobot bibit harus Nah, bebet, bobot, bibitnya gitu ya. Kita lihat dulu, mungkin kita amati, observasi bagaimana keluarganya, kemudian cara pola hidupnya bagaimana. Kalau untuk lebih jauh ke pemeriksaan kesehatan, kalau saran saya sih ya dekat-dekat ke menikah saja sih. Tapi kalau misalnya mau jauh-jauh hari, lamun misalnya udah panceg mah enggak aja sih boleh. Bukan berarti ketika nanti ada masalah terus ditinggalkan ya, tapi dicarikan solusi bersama. Oh ya siap. Makasih banyak Bu Tuti. Aduh sangat support. Ya, ya. Aduh, gimana ini Pak? Udah sampai belum nikah, udah mau sampai tahu biar tahu Polos, Pak Agung mau polos. Aduh, kudu make Photoshop gerang ngalah teh polos teh. Gambaran gitu teh gambaran. Oke. Mungkin ada yang lain? Ada yang masih barusan? Boleh Pak Dede mangga. Oh, Pak Haus katanya ya silakan Bapak Haus Pak Dede. Mungkin masih di ranah masa subur Suaranya atau Pak Dede punten. ya Ibu. Suaranya agak resek-resek. Siap. Jadi gini, ini kasus yang ada di wilayah saya, yaitu ada seorang istri yang sebenarnya masanya dia itu subur, itu kemudian sering hamil, tetapi ketika hamil, itu maksudnya pernah hamil. Iya. Sering keguguran mungkin Pak gitu. Itu yang sering keguguran gitu. Nah itu faktor karena sampai saat ini sudah menikah 6 tahun gitu ya. Jadi ketika perutnya isi gitu, nah itu sering keguguran lagi seperti itu. Gitu Ibu. Ya, bagaimana Bu Tuti? Baik. Ini hanya pendapat saya ya, menurut yang saya tahu saja gitu. Jangan dijadikan referensi utama gitu ya. Menurut yang saya tahu begini, berarti kan faktor seseorang sulit mendapatkan anak itu ada banyak gitu ya. Bisa karena memang dia tidak subur teh kumaha sih? Ada orang yang mensnya teh kapeng-kapengan gitu ya. Jadi bulan ini menstruasi, bulan selanjutnya tidak gitu. Dan selanjutnya, nah itu mah berarti masalahnya ada di ovulasinya. Dia tidak setiap bulan. Kalau tadi dari Pak Dede kan itu mah subur gitu ya, dia sering hamil tapi sering keguguran gitu. Menurut saya itu mah kayaknya masalahnya itu bukan pada ovulasinya, tapi pada keadaan dinding rahimnya gitu. Pernah juga si keadaan dinding rahimnya itu tidak kuat gitu. Makanya kalau ke dokter kandungan biasanya itu diberikan obat penguat kandungan gitu ya, atau obat-obatan yang lain untuk mempertahankan si ketebalan dinding rahimnya supaya dia tidak luruh dan keguguran. Jadi itu mah adanya di dinding rahimnya yang kurang kuat tuh Pak. Kalau kata saya sih gitu. Ya, siap Ibu. Nah, itu kalau seperti itu ada solusi nggak untuk misalkan penguatan dinding rahim? Satu lagi Ibu pertanyaannya, penguatan dinding rahim misalkan gitu dari medis atau kedokteran. Kalau biasanya sih Pak, kalau misalnya kita konsultasi ke ginekolog ya, ke SPOG gitu, cara terakhir memang dia kasih obat-obatan gitu ya, dia kasih obat-obatan. Dan itu biasanya kalau kita program hamil gitu ya, kalau kita program hamil, diberikan obat-obatannya itu bukan ketika pas hamil saja, jadi sebelumnya itu sudah dikasih treatment gitu. Nah, kalau mau medis sih paling gitu, solusinya ya ngobrol sama ginekolog, program hamil gimana gitu, nanti dikasih kayak obat penguat kandungan gitu deh. Nah, di tradisional juga ada biasanya ibu-ibu kita tuh ya tahu ramuan-ramuan apa saja yang bisa menguatkan kandungan gitu. Terus olahraga dan pola makan itu yang paling berpengaruh sih. Nah itu silakan Agung sareng Pak Yoga.
Hatur Oke. nuhun Bu Tuti informasinya, aduh katampi bisa. Sami-sami Bapak nuhun pisan. Mhm. Ibu Wanita udah atau ada lagi? Atau gimana nih? Halo. Mangga Ibu Nita. Kita kayaknya lagi pakai itu handsfree. Headset ya. Oh iya. Gini, kalau saya lihat dari tadi ya, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa memang ternyata masa subur itu banyak dipengaruhi terutama kaum laki-laki karena tidak punya periodik. Ternyata cuaca juga mempengaruhi, apalagi Ya. sekarang lagi musim work from home di rumah aja Waduh. dingin mungkin. Takut kayaknya nanti tahun 2000 sekian sih soalnya jadi banyak. Oh iya Nah, benar-benar. hanya itu yang tadi sih yang saya tip yang paling utama bahwa memang masa subur ada di laki-laki dan wanita. Kemudian yang tadi kalau keguguran itu tidak hanya dipengaruhi oleh ini, bisa aja pengalaman saya pernah keguguran satu kali itu saya setiap hamil selalu dapat vitamin penguat rahim karena memang janin kuat tapi rahimnya enggak, jadi akhirnya selalu didoping. Jadi saya, nah itu jadi sempat jadi saya ingin bertanya lagi, tadinya mau mengambil kesimpulan itu saya pernah anak kedua itu ketahuan hamil udah 4 bulan karena tiap bulan saya lancar menstruasi. Oh. Nah itu saya sempat ke dokter kandungan bertanya, kok jadi saya nggak nyadar gitu udah tahu subur itu pas di USG anak udah lengkap tangan 2 kaki 2 udah 4 bulan. Karena saya bertanya kenapa dok, kan saya tiap bulan mens. Kalau wanita hamil itu nggak mungkin menstruasi, berarti itu memang pendarahan katanya. Tapi kok pendarahannya lama ya. Tapi janin, nah itu karena janinnya kuat, akhirnya sampai sekarang anak saya udah kelas 6 SD. Alhamdulillah. Ya, pada perjuangan hamilnya itu lumayan. Nah yang ketiga kemarin keguguran, kalau itu mah karena memang anak udah gede, dokter nggak tahu mungkin tahu usia juga. Dan pertama sih pas hamil semua nangis, mungkin nggak mendukung keluarga. Jadi ngobrol pada nangis nggak mau nambah, kita udah nyaman 4 orang katanya. Ketika ya mungkin, tapi memang takdir juga, jadi akhirnya enggak. Yang ketiga keguguran itu hanya pengalaman, ternyata memang pengalaman keguguran ada yang memang janinnya yang tidak kuat, ada yang rahimnya. Mungkin itu aja sih penambahan. Mungkin ada statement penutup dari Bu Tuti, enggak? Karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Baik, Ibu Bapak hebat, terima kasih banyak nih atas kesempatannya ya, atas kesempatannya yang hari ini. Untuk Bapak host, untuk Ibu moderator, untuk semua partisipan, untuk Bapak Agung yang nanya. Untuk semua penanya, Pak Yayi atau Ibu Yayi tadi ya, Pak Yoga, semuanya juga terima kasih banyak. Poinnya adalah apa ya? Jangan terlalu banyak dikhawatirkan lah segala sesuatu itu. Tenang aja, semuanya ada mekanismenya, gitu ya. Yang jelas, yang penting adalah kita harus tahu ilmunya seperti apa. Itu saja sih, Ibu Bapak. Terima kasih banyak. Saya tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada yang punya room host, mangga Pak Dede. Ya, jadi bisa dari kesimpulan bahwa wanita itu ingin selalu dimengerti dan lelaki itu ingin selalu dipahami. Ya. Sama aja berarti. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada presenter, kemudian instruktur kita. Akhir kata saya tutup sesi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.